Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. Aduh, gimana sih nadanya? Pokoknya nada yang selalu terngiang-ngiang dan nandain kalau kita balik lagi di Onta. Yap, obrolan Tara yang bakalan ngebahas tentang drama mahasiswa. Kali ini bareng Sofi dan juga Anggi. Halo Anggi. Halo Sofi, dan halo juga buat kalian yang dengerin kita. Aduh, kayaknya semangat banget ya kamu ya Anggi ya. Dan semangat juga dong pastinya buat yang lagi dengerin. Iya, sip. Kayaknya kita udah lama nggak ketemu ya. Terakhir ketemu kapan, Gi? Udah lama nggak ketemu apa emang belum pernah ketemu? Kayaknya belum pernah ya, Gi ya? Deh. Ya bud, gara-gara pandemi dan semua serba online jadinya belum bisa ketemu sama sekali. Tapi nggak apa ya, Gi. Senengnya kita masih bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol kayak gini, daring, sama kayak kuliah kita yang daring gitu. Tapi ngomongin yang terngiang-ngiang ya, Gi ya. Jadi keinget gitu dulu kuliah offline yang pernah kita alami. Kayak sekejap aja gitu, tapi pengen balik kayak dulu lagi. Seru, bener-bener kerasan nih kayak lagi kuliah banget. Banyak temen, mondar-mandir sana sini. Aduh, pokoknya banyak banget momen yang gak bisa dilupain sama kuliah offline deh. Setuju banget. Gara-gara kuliah online ini nih, aku jadi kangen serunya praktikum bareng temen-temen, terus serunya lari-larian tuh dari Ambarawa sampai gara-gara perjalanan. Ditambah lagi sebelum berangkat itu ada acara drama ya sama anak kos itu yang sama ada kuliah pagi, harus antri buat mandi. Kesel sih, tapi seru gitu. Ya, ini emang kerasa banget sih. Namanya juga anak kos ya. Kalau kuliah offline tuh pasti bener-bener harus ngantri. Kayak kamar mandinya tuh gak seberapa, tapi yang kos banyak. Jadi harus kayak bener-bener ngantri. Aku habis kamu ya, Aduh, itu bener-bener deh ngantrinya. Dan juga kalau ngebahas tentang praktikum, kayaknya kamu sama aku tuh sama-sama ada matkul praktikumnya gitu. Praktikum yang, aduh, ini tuh beda kayak matkul biasanya secara gitu kan. Kalau dari pelajaran biasanya aja itu udah beda, apalagi ujiannya. Yang biasanya kita satu tim, terus tiba-tiba ujiannya tuh sendiri. Kayak butuh effort yang lebih gitu buat belajar. Jadi kayak struggle-nya pun tuh juga bakalan kerasa banget beda ya nggak sih, Gi? Iya benar. Apalagi kalau praktikum itu yang nggak enaknya itu di lapraknya. Oh iya, baru keinget. Lapraknya ya ampun bikin beban. Aduh, iya sih. Sebenarnya kalau praktikum tuh asik, kayak ya udah coba-coba gitu kan kesannya. Tapi laporannya tuh yang beji. Aduh, sebenarnya kalau online agak enak sih. Ada beberapa praktikum yang laporannya tuh pakai diketik, tapi tetap aja masih banyak yang tulis tangan. Aduh, tapi benar-benar jadi keinget masa-masa kuliah offline yang plus organisasi. Bener-bener kita tuh nggak bisa stay di satu tempat. Habis kelas harus kesini lah, ke situ lah, ke sekret lah, ngurusin organisasi. Jadi otak kita tuh padahal nih kelas belum kelar, tapi kita tuh udah mikirin ntar mau kemana ya, atau mau ke kantin dulu ya, mau makan apa ya, sama siapa ya. Jadi tuh masih kelas, tapi otaknya tuh pikirannya udah ke makanan mulu, ya ampun, dasar cewek gitu. Yang penting kan makan ya, perut kenyang, udah itu cewek banget. Bener-bener emang cewek banget kayak gitu, karena kayaknya sih pelampiasan cewek tuh kebanyakan ke makanan. Sebel ke makanan, lagi sedih ke makanan, banyak tugas pun baliknya juga ke makanan gitu. Dasar ya cewek itu hobinya makan, motivasinya diet, cita-citanya kurus. Aku juga gitu kok. Nggak bisa lepas Semuanya deh. makan. Oh iya nih, bahas soal kelas ya. Ada kejadian terngakak dan termemalukan yang pernah aku alami. Mau tahu nggak ceritanya gimana? Apa tuh? Gimana tuh, Gi? Tuh, jadi ceritanya pas maba, aku tuh ada matkul yang dosennya kalau ngomong banget. Ditambah lagi jam kuliahnya itu jam-jam kritis orang tidur siang. Udah Ketebak nih. Pasti kamu molor yang Gi ya, tidur ya. bener banget. Dan itu yang bikin malu tuh posisi tidurku yang dongak ke atas dan Ya bukan pun, dan itu di notis dosen loh. Bayangin malunya gimana.
Tapi tapi kamu nggak ini kan Gi, nggak ngiler ataupun ngorok kan Gi? Untungnya enggak. Kalau kayak gitu sih mungkin tambah malu ya. Aduh, kayaknya sih kalau sampai kamu kayak gitu posisi tidurnya bakalan malunya tuh sampai ke tulang-tulang gitu tuh the bone banget. Kayaknya udah siap nanti. Tapi ya gimana ya, namanya juga hidup mahasiswa gitu, penuh drama, emang berdrama banget. Jadi wajar kalau sampai ketiduran di kelas, apalagi nih kalau masa-masa ujian. Duh, udah capek-capek belajar, begadang, serius banget gitu saking takutnya. Tapi karena padahal udah dibela-belain kayak gitu, dibela-belain gak tidur sampai ngafalin rumus A sampai Z, tetap aja jadi ngeblank waktu ujian saking takutnya sama dosen. Pernah nggak kamu kayak gitu? Kayak secara kalau offline tuh, aduh gimana ya, kita nggak ada yang ngebantu gitu loh. Hasil ujiannya tuh dari kita sendiri. Kalau kita nggak belajar, ya udah mau dapat nilai dari mana gitu loh. Nggak ada yang bisa ngebantuin, nggak berkutik sama sekali. Bener banget. Dan ngomongin soal ujian nih, selama kuliah online nih, aku makin bisa memaknai itu apa namanya kerjasama. Ah, kerjasama. Dalam tanda kutip loh. Kayaknya kalau kerjasama dalam tanda kutip nih, semua paham lah ya. Mahasiswa di luar sana pun kayaknya paham gitu tentang arti Connect gitu. kerjasama. Karena kalau kuliah online tuh emang, aduh, yang namanya kerjasama itu dibutuhkan banget gitu. Tapi bener juga dari sekian banyaknya drama-drama di ujian offline yang bikin deg-deg ser gitu. Kalau diinget-inget lagi ya, ada serunya juga loh, lebih tepatnya kayak greget gitu. Apalagi kalau materinya udah banyak, susah, dapet dosen killer lagi. Ya ampun, udah gak bisa diungkapin pakai kata-kata deh. Kayak bener-bener, aduh kebayang banget nih gimana capeknya dan gimana ketakutannya gitu. Pokoknya nilai aman ya, jangan main-main deh sama dosen killer. Aduh, Bapak Ibu dosen maafin kami ya, ini nggak bermaksud menyinggung gitu, nggak bermaksud apa, serius-serius. Tapi nih, kebanyakan materi yang diberikan sama dosen killer itu lebih masuk ke otak loh. Secara kan kita mau harus serius ngikutin matkulnya. Balik lagi nih. Jadi kayak gini ya, Gi, kayak awalnya tuh dipaksa, akhirnya terbiasa gitu. Bener banget. Dan balik lagi nih ke kerjasama dalam tanda kutip tadi ya. Walaupun kita bisa leluasa share informasi ke teman, baik itu dalam kondisi offline ataupun online ya, itu kita juga harus memfilter dan memahami materinya. Jangan langsung nyontek tanpa tahu isinya apa, bakal rugi di diri kita sendiri kan. Iya. Jadi bahas yang serius banget nih yang ya. Iya, tiba-tiba serius gitu. Jadi kayak yang lagi bilang rugi itu maksudnya menurut kamu berarti kayak cuma dapat apa ya? Istilahnya cuma dapat yang tertulis di ijazah aja gitu ya, Gi. Iya, cuma dapat huruf doang tanpa pengetahuan, cuma dapat nilai A tapi nggak tahu apa-apa gitu. Dapat nih poinnya dari kamu, berarti emang kita tuh harus tetap serius gitu loh, meskipun kuliah online jangan sampai kayak ya udah ngalir aja, ya udah yang penting dapat nilai gitu kan. Iya, bener banget. Karena emang sebenarnya sih mau kuliah online ataupun kuliah offline, kalau sekarang kan kita online nih, tujuannya tuh sama aja gitu. Benar-benar buat kita cari ilmu. Tapi ya gak bisa dipungkirin juga kalau struggle-nya tuh beda. Secara kan kalau kuliah online gangguannya dari hal-hal yang jauh dari genggaman gitu kayak dia. Aduh. Maksudnya kayak kita nggak bisa ngeprediksi dan nggak bisa ngatur, benar-benar harus pasrah gitu. Kayak misal kita lagi ujian, benar-benar harus tepat waktu. Setuju nggak kalau waktu itu sangat diperhitungkan banget di ujian online ini, Gi? Sangat-sangat setuju. Kalau di ujian offline itu ya masih bisa nahan-nahan dosen biar bisa gitu. Iya, karena musuh kita tuh bukan manusia, jadi nggak bisa yang diajak negosiasi. Karena kan kalau offline tuh bener-bener kayak
gimana ya, tinggal dikit lagi kita bisa minta ke dosennya, Pak tunggu Pak bentar, Pak Bu tunggu bentar, dikit. Tapi kalau sekarang Lagi sedetik aja, sedetik aja tuh udah bisa nggak kekumpul. Kebayangkan hitungan detik aja bisa menghancurkan satu matkul. Bayangin kalau lagi UAS gara-gara telat sedetik terus akhirnya nggak kesubmit, satu matkul Ya, yang kita perjuangin selama satu semester itu bakalan sia-sia, Gi. Padahal ya sebenarnya kalau ngomongin tentang telat submit itu nggak melulu karena kesalahan kita. Ada juga kan karena yang koneksinya atau mungkin karena gadgetnya yang saking lemotnya gitu. Karena aduh pasti kayaknya aku sama kamu tuh pernah ngalamin kayak kita harus nge-scan dulu terus masih buffering nunggu, belum lagi kalau jaringannya aduh bener-bener bikin jantungan gitu, kerasa banget ini meskipun lagi nggak hujan tapi karena keinget jadi kayak deg-degan lagi nih jantungan nih. deket banget kan. Dan bakal berakhir tuh dengan kata-kata gini, maaf Pak, Bu, saya telat ngumpulin karena ada kendala jaringan. Itu alasannya. Bener-bener. Dan apalagi nih ya, kalau pas presentasi tiba-tiba jaringan ngambek terus ngeghosting. Udahlah, auto keluar sendiri tuh dari Zoom. Gila, Yap. tremornya 7 turunan. Rasanya kayak pertaruhan hidup dan mati lah, nggak bisa bayangin deh. Bener-bener drama banget ya antara hidup dan mati, padahal ini tuh masih mahasiswa gitu. Karena namanya juga ujian dan apa ya, hubungannya mahasiswa tuh ya sama dosen. Ketika hubungan itu ada something gara-gara jaringan tuh pasti pengen banget diperjuangin. Udahlah, di ghosting sinyal aja tremornya nggak habis-habis, apalagi di ghosting buaya. Aduh, Aduh. lebih. Dan kamu tahu gak, sekarang pun alasan susah sinyal itu udah nggak relevan dijadiin kambing hitam loh. Walaupun emang beneran sinyalnya itu tiba-tiba hilang gitu aja, nggak ada kabar. Ada beberapa orang yang kurang percaya kalau alasan kita tuh gara-gara sinyal gitu. Waduh, beberapa orang apa beberapa dosen tinggi? Kayaknya kamu cari aman nih. Aduh, jangan diperjelas dong. Ini rasanya kayak ngerosting Bapak Ibu dosen ya. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi agak deg-degan lagi nih kalau ada yang dengar. Aduh. Tapi ya Gi ya, di balik ketremoran itu pasti ada dampak positifnya dong dari kuliah online ini. Bayangin aja nih ya, bayangin. Gara-gara kuliah online, siapa aja tuh bisa multitasking, ya nggak? Kayak kapan lagi ya kan bisa kita kerjain itu dalam satu waktu, beberapa hal dalam satu waktu. Bener-bener make it easy, simple, dan yang paling penting tuh bisa double-double. Kayak jadi lebih gampang, apalagi buat mahasiswa kura-kura nih yang rutinitasnya kuliah rapat, jadi bisa kuliah sambil rapat, bahkan bisa kuliah plus rapat plus webinar plus yang banyak banget. Kayak ya ampun, gila banget ini kuliah online. Bayangin Canggih tuh. banget. Tapi ada juga sih yang menarik dari kuliah online ini, Gi. Apa tuh? Tapi kayaknya udah jadi rahasia umum ya, kayak tentang ujian. Ya meskipun kalau kita kuliah online kan kita nggak satu tempat tuh sama temen-temen, tapi ya mungkin nggak semuanya. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang kayak gini, ujian online sambil open book, sambil teleponan sama temen-temen. Tapi gimana ya, kedengarannya itu kayak curang, tapi kenyataannya kayak gini. Aduh, ada sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu dosen. Jadi kayak buka aib sendiri nih. Ya Aduh. Aku jadi inget nih jurusnya Naruto yang Kagebunshi no Jutsu. Aduh, Tahu gak? Wibu banget nih kamu. Jurusnya itu yang jurus 1000 bayangan itu loh. Kayaknya cocok deh buat kita anak kuliah online nih yang sukanya double jobs. Tapi nih sebenarnya double jobs itu kurang bagus loh, serius. Apalagi kita double-nya tuh webinar sama kuliah, rapat sama kuliah, rapat sama rapat. Bayangin dulu deh, otak kita udah disuruh mikirin mantan tuh yang nggak mau balikan. Aduh, jadi balik ke mantan deh, masa lalu lagi. Aduh, ditambah harus mikir beberapa hal yang beda dalam satu waktu. Kasian banget gak sih otak kita?
Hmm, aduh daripada mikirin mantan, mending, aduh ya udahlah tinggalin aja. Baik kalau dia nggak mau balikan. Tapi emang sih setuju banget tentang yang double-double gini. Sebenarnya manusia tuh ya fokusnya cuma sama satu hal, tapi ketika dia ngelakuin beberapa hal dalam satu waktu, pasti nggak akan balance, pasti nggak akan ngambil manfaat yang semaksimal mungkin gitu, ya kan? Jadi ya sebenarnya tergantung dari orangnya sih tujuannya kenapa double-double itu kenapa. Mending nih ya, kalau menurutku, misal gak kepepet banget nih, kita prioritaskan salah satu aja biar yang masuk ke otak itu bisa maksimal dan waktu kita nggak Hmm, cuma dan kita juga nggak kewalahan. Gitu. Tapi nih, aku juga pernah loh ikut webinar tentang burnout syndrome mahasiswa gitu. Waduh, burnout syndrome mahasiswa. Aduh, itu apa lagi, Nggi? Kayaknya, aduh, beda banget nih pembahasannya ini jauh nih. Susah kayaknya Iya, ya. itu tuh ternyata materinya itu mahasiswa banget. Bahasnya tuh tentang mahasiswa yang lagi di fase jenuh berlebihan karena kuliah online. Dan kalau dibiarin bakal gak bagus buat mental. Jadi tuh gara-gara kuliah online ini ya, banyak Mm-mm. mahasiswa unless terhadap hidupnya sendiri, merasa gak guna dan lupa tujuan awal kuliah itu apa. Pokoknya ngeri banget. Dan kalau dipikir-pikir sih, takutnya Iya, misal kita udah di fase ini, di fase dimana burnout syndrome ini harus kita alamin, iya. tapi jangan sampai ya, enakan kuliah Nauzubillah. enakan kuliah offline nggak sih? Kalau sekolah Iya. gara-gara tinggal jalan di Matos, tinggal nyebrang dikit tuh nyampe kan. Aduh, jadi point of view-nya cewek lagi nih ya. Yang Iya, emang nggak peduli gitu loh. Nggak pengen beli apa-apa. Yang penting jalan-jalan aja gitu. Tapi tidaknya aku bersyukur sih karena gara-gara ngobrol sama kamu, jadi aku ngerti tentang burnout syndrome ini meskipun aku nggak ikut webinar, jadi bermanfaat banget gitu. Tapi juga balik lagi semua itu tergantung dari personality-nya masing-masing. Mau sesetres apa sih ngadepin kuliah online, sebikin tertekan apa gitu. Kalau dibikin enjoy aja sebenarnya bisa sih, karena kan balik lagi ya, di dunia ini tuh gak ada yang sempurna. Percaya deh. Yang katanya cinta sejati aja nih pasti belum tentu sempurna. bucin Jadi banget. ya, tapi juga drama mahasiswa kan ada bumbu-bumbu cintanya lah gitu dikit-dikit. Sama kayak kuliah online dan offline. Nah, biasanya tuh buat ngedapatin sesuatu yang pas, butuh perpaduan, butuh kombinasi yang caem gitu. Gimana kalau kuliahnya offline tapi ujiannya online? Kan seru tuh. Jadi kita nggak akan kehilangan momen bareng-bareng temen, tapi juga nggak kehilangan kesempatan. Waduh, kesempatan apa nih? Ayo. Kalau kalau kesempatan yang itu tuh, semua mahasiswa pasti setuju lah. Tapi nggak tahu juga sih. Kalau aku sih setuju, gak tahu sama kamu ya. Mungkin kalau aku ya, itu fleksibel. Ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Tergantung Aduh, ini situasi. fleksibel apa cari aman lagi nih, Gi? Aku anaknya cari aman mulu ya. Iya deh, jadi half stand gini, Anggi. Tapi nih, mungkin ada golongan tertentu yang nggak setuju sama statement kayak gini. Tapi balik lagi ke aku yang sukanya nyari aman, aku sih enjoy aja nikmatinya. Terus kalau kita tuh kuliah jangan terlalu serius, tapi tetap serius. Waduh, gimana tuh? Pokoknya santai aja lah gitu. Terus, Gak setengah-setengah, tapi diniatin gitu. iya, gitu, benar banget. Kalau terlalu individualis juga nggak bagus loh buat nilai sosial kita. Bener nggak? Iya, aduh karena ya balik lagi, kodratnya kita makhluk sosial gitu. Kalau kita nggak bersosialisasi, kalau kita nggak ada interaksi sama orang lain, mau hidup gimana gitu, mau jadi individualis, ya nggak bisa dong, bakalan kesisa sendiri akhirnya. Iya, karena kan kita hablu minan nas. Ya ampun, ngomong aja lepotan. Hmm. Kerja sama atau tanya-tanya ya sama cutting. Sekalian modus tuh. Siapa tahu kan dari Iya.
turun ke hati, lanjut pankreas, terus Jadi ini tuh modusnya itu pengen sharing sama Kating, tanya-tanya sama Kating, tapi bonusnya ngedapetin si Katingnya sekalian gitu. Jadi kayak plus gitu dong kamu. pokoknya beli satu gratis dua gitu. Berasa bundling promo nih. Kamu tahu nggak yang namanya kuliah ya, baik itu offline ataupun online, kita tuh harus tetap serius ngejalaninya. Jangan cuma absen disepejar, ditinggal main, absen lagi, main lagi, nggak absen, yang penting main. Aduh, sadar Ini kayak pengalaman pribadi nih, kayaknya cuma ngasih attendance, terus ya udah nggak ikut kelas, nggak join Zoom, nggak join Google Meet, jadi kayak ya udah yang penting udah keisi gitu. bener Nakal banget. banget. Kasihan sama masa depan kan. Mm-mm. Masa kita tega gadain masa depan kita sendiri demi kesenangan sesaat, hura-hura doang, nongkrong sana, nongkrong sini tanpa ada tujuan jelas. Enggak kan? So, kuliah itu ibarat momen jika kita sebagai pembeli yang baik harus memanfaatkan apa yang kita beli dengan semaksimal mungkin. Sehingga dapat bermanfaat bagi kita sendiri dan orang lain tentunya. Misalnya nih, kuliah kita bisa ikut organisasi, webinar, lomba-lomba, pelatihan, atau bahkan kerja. Pokoknya apapun itu yang menjadikan kita itu terus berkembang ke arah yang positif. Yap, setuju. Pokoknya semuanya itu harus ingat lagi sama tujuan awal kita dan harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan apa pilihan kita gitu. Karena kuliah online maupun kuliah offline itu tujuannya sama, buat mencari ilmu dan bermanfaat buat kedepannya. Dan pas banget nih momennya karena bentar lagi mau UAS. So, buat mahasiswa, siapkan dirimu untuk menghadapi ketremoran ujian online. Jangan lupa sharing jawaban ke teman ya. Aduh, menyedihkan.